Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sonia Milandari. Saya adalah mahasiswa Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Accounting dari mahasiswa Anfulan tahun 2022. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zaharman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi semester pendek saya yang berjudul Anggaran Penjualan dan Anggaran Produk. Agar mempersingkat waktu, saya akan memulai persentase anggaran penjualan dan anggaran produk tersebut. Apa itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan adalah perencanaan anggaran yang dijawantahkan secara rinci terkait penjualan produk perusahaan dalam kurun waktu periode tertentu meliputi rencana jenis, jumlah, harga, waktu, serta tempat penjualan produk atau jasa. Apa sih tujuan anggaran penjualan? Tujuan paling utama dalam menyusun anggaran penjualan adalah agar bisa merencanakan anggaran secara tepat pada periode yang akan datang. Caranya adalah dengan memperhatikan data yang dijadikan sebagai gambaran kejadian yang terjadi pada perusahaan di masa sebelumnya, terutama dalam hal penjualan. Selain itu, anggaran ini juga memiliki tujuan hal lain, yaitu seperti sebagai pedoman kerja, alat koordinasi kerja, sebagai pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan, termasuk dalam menyusun anggaran yang lainnya. Apa saja jenis anggaran penjualan? Yang pertama ada wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran adalah anggaran penjualan ini dilakukan dengan membagi rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis tertentu seperti penjualan untuk provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lainnya. Yang kedua itu adalah kelompok konsumen. Kelompok konsumen adalah rencana anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan berdasarkan kelompok yang ingin dijadikan target penjualan perusahaan. Contohnya bisa berdasarkan kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Yang ketiga yaitu ada jenis produk. Jenis produk adalah dalam mengelompokkan ini perusahaan bisa membagi target penjualan berdasarkan produk yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan tersebut. Contohnya, target perusahaan dalam industri garment yang lalu membagi jenis produknya seperti celana pendek, celana panjang, celana santai, kemeja lengan panjang, kemeja lengan pendek, dan lain-lain. Yang keempat itu ada kelompok wiraniaga. Dalam pengelompokan wiraniaga, maka perusahaan harus membuat rencana penjualan berdasarkan kelompok wiraniaga yang membagi target volume penjualan yang harus dicapai oleh tiap wiraniaga atau setiap tim wiraniaga yang memiliki atau yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Yang terakhir itu ada waktu terjadinya penjualan. Waktu terjadi penjualan yaitu rencana membuat anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan dengan berdasarkan target waktu yang ingin ditempuh oleh perusahaan. Misalnya adalah anggaran bulanan, triwulan, 6 bulan, tahunan, dan lain-lain. Kalau pengelompokan anggaran yang dilakukan dengan berdasarkan kelima poin di atas akan sangat mempermudah tim pemasaran dalam memahami apa yang nantinya harus mereka kerjakan terkait dengan rencana penjualan tersebut. Manfaat anggaran penjualan. Apa sih manfaat dari anggaran penjualan? Yang pertama, mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen dari rencana laba yang menyeluruh. Yang terakhir yaitu memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Periode anggaran penjualan. Nah, periode anggaran penjualan ini terbagi atas dua. Yang pertama ada jangka panjang, yang kedua ada jangka pendek. Jangka panjang adalah anggaran penjualan jangka panjang yang waktunya sesuai dengan rencana perusahaan. Umumnya anggaran ini ditentukan dengan jumlah tahunan. Selain itu, anggaran jenis ini juga menyangkut analisis yang dalam terkait potensi pasar di masa depan yang bisa disebabkan oleh perkembangan
populasi atau keadaan ekonomi yang terjadi pada saat dilakukannya penjualan. Yang kedua itu jangka pendek. Jangka pendek, anggaran penjualan jangka pendek merupakan anggaran yang periodenya mencakup 12 bulan atau 1 tahun. Lalu bisa diperjelas lagi menjadi triwulan atau bulanan. Anggaran jangka pendek harus dibuat dengan berdasarkan daerah pertanggungjawaban agar mampu memudahkan penjualan dan juga pengendaliannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Untuk dapat melakukan penafsiran secara lebih akurat, diperlukan berbagai dasar informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam menyusun anggaran penjualan dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada faktor pemasaran. Faktor pemasaran, luas pasar entah itu bersifat regional, lokal, internasional, atau regional, serta persaingan yang ada di dalamnya entah itu oligopoli, monopoli, atau bebas, dan juga keadaan konsumen yaitu terkait bagaimana selera konsumen, entah itu konsumen akhir atau konsumen industri, akan membuat anggaran perusahaan terpengaruhi. Yang kedua ada faktor keuangan. Faktor keuangan perlu digarisbawahi bahwa anggaran penjualan juga dipengaruhi oleh kemampuan modal kerja yang mendukung pencapaian target penjualan yang akan dianggarkan seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, melakukan biaya produksi produk, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu ada faktor ekonomis. Faktor ekonomis, perusahaan perlu memperhatikan bahwa meningkatkan penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya. Yang keempat ada faktor kebijakan perusahaan. Faktor kebijakan perusahaan adalah seperti membuat produk dengan kualitas terbaik sehingga kesempatan untuk menjual produk dengan kualitas yang ada di bawahnya pada perusahaan lainnya akan tertutup. Yang kelima, yaitu ada faktor perkembangan penduduk. Perkembangan produk pun akan sangat mempengaruhi anggaran seperti meningkatkan angka kelahiran yang mampu meningkatkan konsumen pakaian, susu, mainan, dan lain-lain. Yang keenam ada faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Faktor internal yang terjadi pada suatu negara akan turut mempengaruhi anggaran yang dikeluarkan perusahaan. Yang ketujuh itu ada faktor teknik. Faktor teknik dalam hal ini seperti mesin dan alat yang mampu memenuhi target penjualan atau bahan baku dan juga bisa tenaga kerja yang murah. Yang kedelapan yaitu ada faktor lainnya. Faktor lainnya dalam hal ini adalah beberapa hal yang terkait dengan musim tertentu dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara setempat. Nah, yang saya bacakan tadi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Bagaimana sih langkah menyusun anggaran penjualan? Yang pertama ada menganalisis perkembangan lingkungan bisnis ekstern perusahaan. Ini adalah langkah utama yang harus dilakukan sebelum memulai penjualan. Mengsurvei bagaimana kondisi pasar, ekonomi pemakai hingga menjelajahi setiap sudut pasar untuk menemukan area potensi terhadap produk perusahaan yang akan kita tawarkan. Yang kedua ada menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan. Selidiki terlebih dahulu seberapa kuat dan seberapa tertinggalnya perusahaan kita di mata pesaing. Dari sini kita bisa mengetahui seperti apa sih produk yang kita nantinya di mata konsumen yang akan memperbaiki. Nyatanya itu mengalami kendala dalam usaha kegiatan pemasaran produk kita. Yang ketiga itu ada menyusun tujuan penjualan jangka pendek dan menengah yang ingin dicapai perusahaan. Diskusikan apa goals dari kegiatan penjualan yang akan dilakukan ini dengan rekan dan manajemen penjualan perusahaan. Temukan kesimpulan agar kegiatan berjalan dengan lancar sesuai rencana. Yang keempat ada menyusun strategi yang diperlukan untuk mencapai atau menggapai tujuan tersebut. Apa yang dimaksud dengan strategi di sini adalah segala sesuatu yang dilakukan dan telah direncanakan sebelum terjun ke pasar. Misalnya, seperti menawarkan diskon yang menarik kepada para konsumen dan distributor, menyelenggarakan program periklanan yang efektif untuk menunjang keberhasilan penjualan produk lama ataupun produk baru, serta menawarkan harga yang kompetitif pada pasar. Yang kelima ada menyusun anggaran penjualan, yaitu rencana pengeluaran yang benar-benar diperlukan dalam rangka melaksanakan kegiatan penjualan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memiliki laba yang maksimal. Yang keenam itu ada
memonitori atau mengawasi seberapa jauh tujuan penjualan yang direncanakan telah tercapai. Jumlah pengeluaran diusahakan seefisien mungkin alias tidak jauh menyimpang dari anggaran yang direncanakan. Apa itu anggaran produksi? Anggaran produksi adalah perencanaan atau perhitungan untuk menentukan berapa jumlah unit yang akan diproduksi sehingga sesuai dengan yang direncanakan oleh bagian penjualan. Berikut adalah rumus anggaran produksi. Rumus anggaran produksi yaitu anggaran produksi sama dengan anggaran penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Klasifikasi anggaran produksi. Sebelum anggaran produksi disusun, maka perlu disusun terlebih dahulu anggaran penjualan. Karena anggaran penjualan merupakan anggaran yang dijadikan dasar dilakukan sebagai aktivitas lainnya atau menyusun anggaran lainnya. Setelah anggaran penjualan disusun, maka anggaran produksi dapat disusun. Anggaran produksi terdiri dari beberapa anggaran. Yang pertama ada anggaran bahan baku, ada anggaran bahan baku, yang kedua ada anggaran tenaga kerja langsung, yang ketiga adalah anggaran biaya overhead pabrik. Tujuan menyusun anggaran produksi. Tujuan menyusun anggaran produksi yang pertama menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi akan bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, selanjutnya itu adalah langkah-langkah menyusun anggaran produksi. Yang pertama, itu menentukan periode waktu yang akan digunakan sebagai dasar menyusun anggaran produksi oleh bagian produksi. Yang kedua, menentukan jumlah satuan fisik barang yang harus diproduksi dengan mempertimbangkan anggaran penjualan. Yang ketiga, ada menentukan waktu pembuatan barang yang meliputi angka waktu yang diperlukan untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi selama periode waktu tertentu dengan memperhatikan anggaran penjualan. Yang keempat ada menentukan lokasi pembuatan barang. Yang kelima menentukan urut-urutan proses produksi. Selanjutnya itu menentukan standar pemakaian fasilitas produksi agar tercapai tujuan efisiensi. Menyusun program pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan. Menyusun standar biaya produksi dan tindakan korektif bila diperlukan. Nah, berikut ada contoh anggaran produksi. Rumus yang digunakan. Tingkat penjualan dari anggaran penjualan, XX misalnya. Tingkat persediaan akhir, XX. Nah, itu jumlah angkanya ya. Jumlah tingkat persediaan awal, tingkat produksi. Nah, di sini dapat saya contohkan anggaran produksi sebagai dasar untuk menyusun anggaran bahan baku, biaya PTKL, BOP. Contoh persediaan awal diharapkan 60 unit. Penjualan direncanakan 100 unit, persediaan akhir 10 unit. Barang yang harus diproduksi adalah penjualan 100 unit tadinya, persediaan akhir 40 unit, kebutuhannya 140 unit. Kenapa kebutuhan 140 unit? Yaitu dari angka penjualan ditambah persediaan akhir. 100 tambah 40 jadinya 140. Terus persediaan awalnya tadi 60 unit, produksi 80 unit. Produksi 80 unit yaitu kebutuhan kita tadi 140 unit kan. Nah, dikurang dari persediaan awal yang 60 unit. Jadi yang kita produksi adalah tinggal 80 unit. Nah, berikut juga ada contoh penyusunan anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi, rencana penjualan. Nah, di sini ada tabel. Tabelnya itu adalah terdiri dari bulan penjualan dan tingkat penjualan. Di bulan Januari ada 1.500 unit, di bulan Februari ada 1.600 unit, Maret 1.600, April 1.400, Mei 1.200, Juni 1.000, Juli ada 700 unit, Agustus ada 600, September ada 900, Oktober ada 1.100, November ada 1.200, Desember ada 1.400 unit. Total dari bulan Januari sampai Desember itu ada 14.200 unit. Nah, di sini persediaan awalnya itu ada 2.000 unit, persediaan akhir ada 1.500 unit.
Penjualan ada tadi 14.200 unit kan, persediaan akhir 1.500 unit. Jumlahnya adalah 15.700. Nah, 15.700 adalah dari 14.200 ditambah 1.500 yaitu persediaan akhir, totalnya 15.700. Persediaan awal tadi ada 2.000 unit. Jumlah produksinya berarti 13.700 yaitu dari 15.700 dari penjualan persediaan akhir tadi dikurang 2.000 persediaan awal, jumlah produksi adalah 13.700 unit. Selanjutnya itu ada mengalokasikan per bulanan dapat dilakukan. Produksi per bulan tadi ada 13.700 dibagi 12. Totalnya ada 1.141,67 unit. Dibulatkan ke angka yang mendekati menjadi 1.100 unit. Maka 13.700 dikurang 1.100 dikali 12. Kenapa 12? Karena dia 1 tahun adalah 12 bulan. Sama dengan 500 unit. Kekurang 500 akan dibebankan ke Januari, Februari, Maret, April, Desember karena penjualan per bulan tersebut tertinggi sehingga 5 bulan tersebut akan mendapat tambahan 500 dibagi 5 sama dengan 100 unit. Nah, berarti di bulan Januari itu ada tambahan 100 unit, di bulan Februari ada tambah 100 unit, Maret ada 100 unit, April ada 100 unit, Desember juga ada 100 unit. Maka 5 bulan masing-masing yaitu 1.100 ditambah 100 unit adalah 1.200 unit dikali 5 bulan sama dengan 6.000 unit. 7 bulan masing-masing 1.100 unit sama dengan 1.100 unit dikali 7 bulan, sisa dari 1 tahun. Totalnya 7.700 unit, jumlahnya sama dengan 13.700. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.